akhirnya sesuai judulnya, ini adalah video Shopee haul part 2, dimana aku akan menjelaskan beberapa barang yang aku beli untuk video closet makeover aku kemarin, dan juga beberapa barang yang aku beli untuk project makeoverku selanjutnya. Jadi yuk kita langsung mulai aja. Barang yang pertama aku beli adalah ini. Ini adalah bunga artificial. Aku memilih warna-warna yang bright color seperti ini karena memang aku niatnya adalah untuk mengubah nuansa warm dan cozy dari kamar aku menjadi girly di closet room aku. Bahan dari bunga ini adalah seperti plastik gini, aku juga nggak tahu ini nama bahannya apa. Seperti ini. Tapi yang jelas dia sangat kuat dan nggak mudah robek sama sekali. Dan bagusnya lagi dia ini adalah dari kawat, jadi dia bisa dibentuk-bentuk sesuai yang kamu mau. Seperti ini, bisa kamu pendekin, bisa ditinggiin kayak gitu. Harga satuannya ini 9.000 sampai 9.500 dan nama tokonya adalah Febriani Purba. Barang yang kedua masih sama juga adalah bunga-bungaan, yaitu ini. Tapi dia ukurannya lebih besar ya bunga yang ini. Bunga-bunga ini aku letakkan di depan cermin yang ada di closet roomku. Nah ini dia, aku beli 4 jenis. Nah aku jelasin dari yang paling besar dulu ya. Ini namanya bunga delphinium. Dia tingginya sekitar 40 cm. Dengan isinya ini adalah 7 tangkai seharga 56.000. Jadi sangat-sangat worth it untuk bunga sebesar dan serimbun ini. Ini lihat, bisa dilihat dibandingkan dengan kepalaku. Ukurannya sangat besar ya. Yang kedua ini, dia memang masih lebih kecil daripada yang tadi, tapi dia tetap besar juga. Ini isinya bercabang 5, namanya bunga hortensia. Ini harganya Rp48.000. Yang ketiga, aku beli mirip-mirip sama yang dandelion tadi, kayak gini bunganya. Ini namanya bunga pom-pom, isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tangkai. Ini harganya Rp34.000. Kemudian yang terakhir, ini yang paling kecil yang aku beli, harganya Rp21.000 yang berisi 10 tangkai kecil. Nama tokonya adalah Flower Corner ID. Barang selanjutnya yang aku beli adalah ini. Ini adalah standing planter atau standing pot. Nah, tapi aku jadikan ini sebagai meja dengan cara meletakkan tray di atasnya. Nah, tray yang aku gunakan ini juga adalah tray bekas yang ada di video closet makeover aku yang kemarin, supaya nanti dia bisa jadi tempat untuk naruh-naruh barang di atasnya. Kenapa aku beli ini untuk dijadikan meja? Karena yang pertama harganya murah, ini harga 120.000 dan terbuat dari besi dan warnanya sudah gold dari sananya. Jadi aku nggak perlu repot-repot untuk mewarnai si besinya lagi gitu. Aku beli di toko Rika Kustiani 29. Barang selanjutnya adalah ini. Ini adalah kain bulu yang aku gunakan sebagai cover untuk karpet di closet room aku. Jadi sebenarnya yang kalian lihat kemarin itu adalah ini, kain ini. Yang di bawahnya aku taruh karpet yang memang warnanya kurang cocok kan sama closet room aku. Jadi aku mengakalinya dengan meletakkan kain bulu ini supaya warnanya tetap mendukung tema closet room aku. Ini panjang satuannya adalah 100 x 150 cm. Tapi karena closet roomku ukurannya adalah 7 meter panjangnya, jadi aku beli ini 3 piece dan nantinya akan aku bagi jadi 2 gitu. Jadi make sense gak sih? Untuk satuannya ini harganya Rp44.000. Nama tokonya adalah Gotex. Barang selanjutnya yang aku beli adalah ini. Ini adalah rak hexagon yang terbuat dari kayu. Dan dia ini satu paketnya udah terdiri dari 3 kayu. Nah, kayunya ini menurut aku sangat kokoh dan juga pengerjaannya sangat rapi sih. Untuk harga 100.000 yang dapat 3 ini. Rak ini akan aku gunakan di project makeover aku selanjutnya. Dan aku berniat untuk menjadikan ini sebagai rak di atas tempat tidur. Ini aku beli di toko Bowon RDN. Barang selanjutnya yang aku beli adalah yang paling ditunggu-tunggu, yang paling ditanyain sama kalian semua adalah ini. Ini adalah kardus yang emang aku gunakan untuk menata baju-baju di lemari aku. Nah, yang aku bilang ini harga Rp5.500. Memang karena ini benar-benar kardus polos. Yang baru tapi ya. Bisa dilihat di sini kan polosan kayak gini ya.
berbeda dengan yang kemarin aku gunakan. Nah, karena yang kemarin aku gunakan itu sudah aku bikin bolongan sendiri di sininya supaya nanti bisa gampang untuk menarik atau mendorongnya ke dalam lemari. Nah, cara bikin bolongannya itu gampang banget, kayak gini caranya. Caranya, gambar kotak dengan ukuran yang kamu mau. Di sini aku mengukur dengan menggunakan penggaris. Setelah itu tinggal di cutter aja sampai semuanya terlepas. Setelah itu, untuk bagian belakangnya, ini aku lipat dan aku jiplak kotak yang tadi ke bagian belakangnya. Kemudian di cutter juga. Dan udah deh, tinggal dirangkai boxnya. Terakhir, tutup bagian bawah dengan menggunakan lakban. Kira segampang itu. Nah, tapi yang mau aku ingetin adalah karena ini bahannya kardus dan harganya murah, jadi jangan berekspektasi tinggi karena ya ini emang kardus biasa gitu. Sebenarnya ini tetap bagus kalau misalnya kondisi yang nanti kamu gunakan itu atau storage-nya itu adalah tempat yang kering dan gak lembab gitu. Jadi menurut aku ini masih sangat-sangat bisa digunakan dan pilihan yang baik. Nama toko yang jual ini adalah Rhinocrea dan kardus yang aku pilih ini adalah kardus yang berukuran 39 x 26 x 24,5 cm. Nah, terakhir banget ini adalah yang juga cukup ditanya-tanya sama kalian, yaitu adalah cermin besar full body yang ada di closet roomku. Ukurannya ini adalah 170 cm x 60 cm dengan aku pilih pinggirannya ini adalah yang fiber 2 cm. Karena ada beberapa pilihan, kayak ada yang tanpa bingkai, ada yang bingkai dari kayu 4 cm, ada yang bingkai kayu 2 cm. Pokoknya itu semua terserah kamu dan harganya mengikuti dari bingkainya tersebut. Nah, cermin ini aku beli seharga Rp800.000. Kenapa aku pilih beli di sini? Karena sejauh ini adalah harga yang paling murah yang aku temukan. Yang aku bandingkan dengan harga-harga yang lain tuh bisa sampai lebih dari 1,5 juta untuk ukuran yang sama. Oke, untuk room decornya segitu dulu. Karena selanjutnya aku akan mereview sedikit tentang ini dia. Ini adalah mini proyektor yang ada di video A Day in My Life-ku. Nah, di video itu tuh, di komen-komennya kalian bisa lihat ada banyak dari kalian yang minta aku mereview ini. Nah, aku awal melihat ini adalah di Tumblr. Udah lama banget aku lihat ini di Tumblr. Akhirnya aku penasaran dan aku lihat di Shopee. Ternyata ada yang jual. Dan harganya juga ternyata murah dibandingkan dengan proyektor-proyektor yang lain. Karena sebagaimana kita tahu, proyektor itu mahal-mahal banget ya, kayak harganya tuh minimal pasti 1,5 juta ke atas. Aku beli ini harganya Rp430.000 di toko ini. Proyektor seharga Rp410.000 ini sudah termasuk dengan remote control dan juga power cable-nya. Tapi baterai untuk remote control-nya belum termasuk ya. Proyektor ini bisa digunakan dengan beberapa cara, bisa dengan memasukkan USB, kemudian bisa juga dengan kabel HDMI, dan juga bisa menggunakan micro SD. Jadi misalnya kamu punya file film di memory card maupun punya file film di USB itu bisa langsung dicolok ke sini. Tapi karena aku menggunakan ini untuk menonton dari Netflix, jadi aku menggunakan si HDMI-nya ini. Perlu dicatat, kalau beli ini itu belum termasuk dengan kabel HDMI-nya, jadi kabel HDMI itu dijual terpisah. Makanya aku beli kabel HDMI-nya itu secara terpisah. Ini harganya juga murah banget, cuma 9 ribuan kalau nggak salah. Nanti aku kasih linknya semua di bawah ya. Bagian depan proyektornya ada lensanya, kemudian ada built-in speakernya. Di bagian samping ada tombol untuk mengatur fokus dari proyektornya. Di bagian atas ada tombol-tombol pengaturan, dan di sisi-sisi lainnya ada banyak kipas untuk mengeluarkan panas dari dalam proyektornya. Nah, untuk kualitas cahayanya itu cuma 600 lumens kalau nggak salah. Karena kualitas cahayanya nggak begitu tinggi itu, menggunakan ini tuh harus di tempat yang sangat-sangat gelap. Jadi aku biasanya kalau misalnya menggunakan ini, semua lampu di kamarku aku matiin, kecuali mungkin lampu nightstand itu masih bisa ya. Nah, sama perbedaannya adalah di scene filmnya. Misalnya scene filmnya lagi scene siang, biasanya itu gambarnya akan terlihat lebih bagus daripada di scene malam. Karena kalau scene malam kan memang cahayanya itu lebih redup ya daripada yang siang gitu. Pokoknya intinya si proyektor ini menurut aku worth to buy dan kualitasnya ini sesuai dengan harganya.
Oke, sekian dulu untuk Shopee Haul kali ini. Ditunggu ya nanti untuk Shopee Haul part-part selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya kalian ada saran atau masukan atau request untuk video-video selanjutnya, boleh tinggalin di kolom komentar di bawah. Dan ya, terima kasih banyak sudah menonton. I'll see you in my next video.